Bab 1196. Tracy menghibur anak-anak dan mencoba menelepon Daniel, tapi masih tidak tersambung. Dia melihat kalender. Benar, hanya tersisa 3 hari lagi sampai waktu yang telah mereka sepakati. Namun, Daniel masih tidak menjawab telepon dan tidak ada kabar. Apa yang terjadi padanya? Setelah ragu-ragu sejenak, Tracy menelepon Ryan. Anehnya, Ryan juga tidak menjawab teleponnya. Lalu, Tracy segera menelepon Thomas. Langsung dimatikan. Tracy semakin cemas. Kedua asistennya tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi? Kemudian Tracy mencoba menelepon Lily. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika Lily pun tidak bisa dihubungi, maka dia akan mengutus orang untuk menyelidiki keadaan Daniel. Telepon berdering sekian lama tidak ada yang menjawabnya dan Tracy hendak menutup telepon. Pada saat ini, telepon tiba-tiba terhubung dan suara yang familiar terdengar, Nona Tracy. Lily tetap memanggil Tracy seperti sebelumnya. Lily, apa sesuatu terjadi pada Daniel? Tracy bertanya terus terang. Tidak, Lily menjawab sambil tersenyum. Apa yang bisa terjadi pada Tuan Daniel? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Tracy sangat bingung. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Mohon tunggu. Lily mengalihkan panggilan ke yang lain. Tracy merasa terkejut saat mendengar suara familiar ini. Merindukanku. Ini Daniel. Tracy tertegun dan beberapa saat baru tersadar. Daniel, kamu di sana. Aku belum mati. Daniel tersenyum kecil. Senang masih bisa hidup dan melihatmu. Kalimat ini, entah kenapa terkandung makna yang tidak jelas. Seolah-olah dia baru saja bangkit dari kematian dan merangkak kembali dari tepi neraka. Makanya, dia mengatakan perkataan tentang hidup. Apa maksudmu? Tracy bingung. 3 hari lagi, aku akan muncul di hadapanmu. Setelah Daniel mengatakannya, dia menutup telepon. Tracy masih tertegun. Tidak tahu harus mengatakan apa. Dia selalu merasa bahwa selama ini pasti banyak hal terjadi pada Daniel. Walaupun begitu, baguslah jika dia masih hidup. Dia bilang, 3 hari lagi akan muncul di hadapannya. Maka tidak masalah. Tracy menarik napas dalam-dalam, memilah-milah pikirannya, lalu memberitahu Carlos dan Carla. Carla, Mami baru saja menelepon Papi. 3 hari lagi Papi akan datang bertemu kita. Benarkah? Carlos dan Carla segera mendekat. Lalu Carlos mengulurkan tangannya. Mami, berikan teleponnya. Aku ingin bicara dengan Papi. Sudah ditutup. Tracy memperlihatkan riwayat panggilan. Lihat, ini nomornya Bibi Lily. Papi baru saja telepon pakai ponselnya. Kenapa Papi tidak memakai ponselnya sendiri? Carlos masih agak ragu. Mungkin ponselnya bermasalah atau Tracy sedang berbicara saat ponsel Carlos tiba-tiba berdering. Panggilan video dari Charles. Dia segera menerimanya. Charles. Kak Carlos. Carla, Mami, Papi akan pulang malam ini. Aku sangat senang. Charles menari dengan gembira di ujung telepon sana. Papi bilang, 2 hari lagi akan membawaku ke Prancis untuk bertemu kalian. Benarkah? Baguslah. Akhirnya muncul senyuman di wajah Carlos dan sekarang dia baru percaya bahwa papinya benar-benar sudah kembali. Baguslah. Baguslah. Carla juga bersorak. Kak Charles, bawa Rosie juga. Kami sangat merindukannya. Iya, aku memang berencana ingin membawanya. Charles mengangguk-angguk. Di belakangnya, Rosie mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan penuh semangat. Carla, Carlos, Charles, Mami. Aruk, di belakangnya. Rosie si elang juga berseru. Seolah ingin mengatakan, jangan melupakannya. Bab 1197. Anak-anak sangat senang saat berpikir sekeluarga akan segera bersatu kembali. Ada senyum bahagia di wajah Tracy. Dia tidak mau mengakui di dalam hatinya. Dia benar-benar menantikan hari itu. Mungkin karena merindukan Charles, Tamara melewati pintu sambil membawa beberapa dimsum. Ia kebetulan melihat adegan ini. Matanya memancarkan cahaya yang rumit. Setelah itu, Tamara datang ke kamar Maggie dan melaporkan tentang adegan yang ia lihat tadi. Setelah mendengarnya, seorang pelayan pribadinya berkata dengan marah, kukira Nona Tracy dan mantan suaminya sudah benar-benar berpisah. Tapi sekarang tampaknya hubungan mereka masih cukup dalam. Tidak masuk akal. Dia akan menikahi tuan muda kita.
Bagaimana bisa berhubungan dengan mantan suaminya? Kata pelayan lain dengan marah. Iya, bertindak sembarangan seperti ini. Dia anggap tuan muda kita apa? Pelayan lain juga marah. Nyonya besar, apa Anda ingin bicara dengan Nona Tracy? Tamara berkata dengan lembut. Jika mantan suaminya ingin bertemu anak-anak, biarkan orang mengantarnya ke sana. Nona Tracy tidak harus ikutkan. Mari kita kesampingkan dulu. Tracy adalah orang yang punya pendirian dan pemikirannya sendiri. Hal yang sudah dia putuskan, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Kita juga tidak bisa menyinggung mantan suaminya itu. Maggie mengerutkan kening. Jangankan tidak diizinkan untuk bertemu. Jika dia datang ke sini, kita juga harus menyambutnya dengan sopan, seperti tamu VIP. Kalau begitu, Tamara tampak khawatir. Aku lihat 2 hari ini kakak agak gelisah. Mungkin karena kakak sudah tahu mereka akan bertemu. Benar, saat aku mengantarkan kopi untuk tuan muda tadi, dia duduk sendirian sambil melamun. Pelayan lain juga berkata, putraku terlalu polos. Maggie menghela napas. Jika aku tidak membantunya, dikhianati orang lain pun dia tidak akan tahu. Lalu, ia terdiam sejenak dan menambahkan, Daniel tidak mudah untuk dihadapi. Aku harus mulai beraksi di sini sebelum dia datang. Para pelayan tidak mengerti apa yang Maggie maksud. Mereka tidak mengerti arti kata dari beraksi di sini. Tamara langsung mengerti, Bibi, maksudmu. Kemarin aku berdiskusi dengan anak-anak, bahwa aku ingin mengundang rombongan sulap untuk tampil di Taman Bordeaux. Maggie tersenyum. Bersiaplah. Minta rombongan sulap datang besok sore. Baik, Tamara segera pergi melaksanakannya. Saat keluar, dia kebetulan bertemu dengan Duke yang datang untuk mencari Maggie. Ia buru-buru memberi hormat. Kakak. Ya, Duke menjawab. Menundukkan kepalanya dan berjalan ke kamar ibunya. Sejak Tamara berinisiatif untuk memeluknya saat dia flu sebelumnya, Duke terus menghindari Tamara. Karena dia takut akan melakukan tindakan yang tidak pantas. Tamara terlihat agak sedih saat melihat Duke yang terus menghindarinya. Tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melanjutkan urusannya sendiri. Duke mengetuk pintu kamar ibunya dan berkata langsung, Ibu, aku ingin mengajak Tracy ke pantai selama 2 hari. Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke pantai? Maggie menatap Duke dan menyadari ekspresi takutnya. Apa karena Daniel akan datang menjemput anak-anak? Kamu khawatir cinta lama Tracy dengannya akan bersemi kembali? Mendengar pertanyaan terang-terangan ini, raut wajah Duke berubah. Ia segera menjelaskan, tidak, Tracy bukan orang seperti itu. Di dunia cinta, tidak ada yang mutlak. Maggie mencibir. Lagi pula Daniel memang lebih unggul darimu. Ibu, jangan bicara lagi. Semakin Duke mendengarkan, dia semakin gelisah. Selama lebih dari sebulan di Taman Bordeaux, hubungannya dengan Tracy tidak ada perkembangan. Sekarang Daniel akan datang. Dia merasa semakin takut. Hari ini, dia membahas tentang pernikahan dengan Tracy. Tapi dia tidak mempedulikannya dan langsung mengubah topik pembicaraan. Lalu pergi. Menemani anak-anak, Duke khawatir jika ini terus berlanjut. Apakah pernikahan ini benar-benar bisa diadakan sesuai jadwal? Itu sebabnya dia berpikir untuk membawa Tracy ke pantai selama 2 hari. Mungkin hubungan mereka berdua bisa lebih dekat dan lebih erat. Bab 1198. Sudah berapa lama kamu mengenal Tracy? Maggie bertanya balik. Lebih dari 2 tahun. Suasana hati Duke sangat tertekan. Apa ibu bisa membantu merawat anak itu selama 2 hari? Aku ingin membawa Tracy ke pantai berdua saja. Kamu masih tidak mengerti maksudku. Maggie mengerutkan kening. Kalian berdua sudah saling kenal selama 2 tahun. Kamu mengikutinya kemanapun dia pergi. Kalian menghabiskan banyak waktu bersama. Jika dia punya perasaan padamu, sekarang kamu tidak akan panik di sini. Tracy punya perasaan padaku. Tapi, Duke ingin menjelaskan sesuatu. Tapi sayangnya dia sendiri tidak bisa mengatakannya. Tracy mungkin punya perasaan padanya. Tapi itu hanya perasaan sebagai teman. Sama sekali bukan hubungan antara pria dan wanita. Jika tidak, dia tidak akan menjaga jarak darinya sampai sekarang. Duke menghela napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya dengan frustasi. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah menggunakan berbagai cara.
tapi sepertinya tetap tidak berguna. Anak bodoh, kamu terlalu polos. Magi memandang putranya dengan sedih. Coba kamu pikirkan, kenapa Tracy dan Daniel bisa punya perasaan satu sama lain? Daniel memiliki temperamen yang kejam, keras kepala dan mendominasi. Bahkan dia juga musuh lama keluarga Moore. Tapi kenapa Tracy tidak bisa melupakannya? Aku juga tidak mengerti. Duke mengerutkan kening. Aku dengar mereka berdua bertemu secara tidak sengaja. Tracy hamil dan melahirkan anaknya. Tapi dia tidak tahu identitas Daniel sebenarnya. Lalu, mereka bertemu lagi secara tidak sengaja. Itu baru benar. Magi segera memahami maksudnya. Mereka berdua pada awalnya tidak saling mengenal. Tapi mereka memiliki hubungan secara tidak sengaja. Saat hamil dan melahirkan anak, dari lubuk hati Tracy, ia sudah tahu bahwa dia adalah milik Daniel. Sebenarnya banyak wanita akan memiliki mentalitas seperti itu. Begitu mereka ditiduri oleh seorang pria, mereka tanpa sadar akan mengunci pria itu di dalam hatinya. Intinya adalah saat kamu meniduri wanita ini, dia akan jatuh cinta padamu. Mengerti? Apa-apaan ini? Duke sama sekali tidak setuju. Bukankah dua orang saling jatuh cinta harus terjadi secara alami? Bagaimana boleh seperti ini? Itu tidak menghargai orang. Magi terdiam. Lupakan saja. Pikiranmu belum terbuka. Percuma jika diajari. Ibu, jangan mengajarkan hal yang tidak benar. Ini pemikiran yang salah. Duke sangat bersikukuh pada pemikirannya. Ibu hanya perlu membantuku merawat anak-anak. Tracy menyukai pantai. Jadi aku hanya ingin membawanya melihat pantai. Aku akan cari cara agar bisa memenangkan hatinya. Aku percaya jika berusaha keras, masalah sesulit apapun bisa teratasi. Selama aku menunjukkan ketulusanku, hatinya akan tergerak. Oke, jika kamu bisa mengajak Tracy ke pantai, serahkanlah anak-anak padaku. Magi malas berdebat dengannya. Kebetulan, aku sedang menyuruh pesulap untuk datang ke sini besok, menunjukkan sulap di depan anak-anak. Baguslah, Duke sangat gembira. Sekarang aku akan menemui Tracy, mengajaknya pergi ke pantai. Pergilah. Kebetulan aku juga ingin mencari anak-anak, memberi tahu mereka kabar baik. Setelah mereka tahu, mereka pasti akan sangat senang. Magi meletakkan gelas kopinya, lalu bangkit berdiri dan keluar. Terima kasih ibu. Duke memeluk ibunya dan bergegas keluar untuk mencari Tracy. Magi memandangi punggung putranya yang sedang bersemangat itu. Ia menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Nyonya besar, bukankah Anda bilang mau melakukan itu? Kenapa Anda malah menyetujui tuan muda? Pelayan bertanya dengan suara rendah. Tracy tidak akan pergi bersamanya. Sekarang pikirannya hanya tertuju pada mantan suaminya. Tidak sabar bersama anak-anak menunggu kedatangan mantan suaminya ke sini. Magi sangat yakin. Rencana kita berjalan seperti sebelumnya. Mengerti? Bab 1199. Seperti yang dipikirkan, Duke pergi mencari Tracy, mengajaknya ke pantai. Tracy langsung menolak dan berkata terus terang bahwa 2 hari lagi Daniel akan datang menjemput anak-anak dan waktunya untuk menemani Carla hanya tersisa 2 hari lagi, jadi ia tidak ingin pergi kemana-mana. Duke yang biasanya ditolak, tidak akan berkata-kata lagi, tapi kali ini dia berjuang, mengatakan bahwa dia juga akan membawa Carla dan dia sudah menyiapkan kejutan. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Tracy bersikeras untuk tetap berada di Taman Bordeaux. Duke sedikit frustasi dan terpaksa pergi dengan kecewa. Saat berjalan keluar dari kamar, sorakan anak-anak terdengar dari bawah. Baguslah, baguslah, bisa menonton pertunjukan sulap. Apa pesulap itu hebat? Bisakah mereka mengajariku sihir? Ketiga bocah mengajukan pertanyaan pada Magi. Mereka sangat menantikan pertunjukan sulap besok. Tentu saja pesulap yang hebat. Kalian pasti akan menyukainya. Mengajari kalian cara bermain sulap itu tidak masalah. Selama kalian ingin belajar, nenek akan meminta mereka untuk mengajari kalian. Magi sangat baik terhadap anak-anak, membuat mereka sangat senang. Yeay, baguslah. Duke menatap anak-anak yang bahagia itu. Ia sangat iri. Saat hendak kembali ke kamar, ia melihat Carlos dan Carla datang mencari Tracy. Carla membawa beberapa rok yang indah dan bertanya pada Carlos. Kak Carlos, rok mana yang menurutmu bagus?
Saat Papi dan Kak Charles datang, aku akan berdandan sangat cantik. Semuanya bagus, suasana hati Carlos sangat baik hari ini. Ketiga rok itu memiliki gaya yang berbeda. Pilih saja yang kamu suka. Kakak tidak mengerti. Aku tanya Mami saja. Carla memeluk roknya, lalu berlari mencari maminya. Saat melewati Duke, dia dengan sopan menyapanya. Halo Paman Duke. Halo Carla. Duke tersenyum padanya. Juga menyapa Carlos. Carlos memberi hormat dengan sopan dan mengikuti Carla masuk ke kamar Tracy. Mami, bantu aku pilih. Gaun mana yang bagus? Saat Papi dan Kak Charles datang, aku akan memakai baju yang paling cantik. Haha, semuanya bagus. Lihat, aku juga bilang begitu. Benar kan? Suara bahagia antara ibu dan anak terdengar dari belakang. Suasana hati Duke menjadi lebih rumit. Ada perasaan takut yang kuat di hatinya. Dia selalu merasa saat Daniel datang nanti, hubungannya dengan Tracy akan berakhir. Pernikahan 9 hari ke depan juga tidak mungkin terjadi. Duke kembali ke kamarnya dengan putus asa. Lalu ia menyesap anggurnya. Kak, pada saat ini, Tamara mengetuk pintu dan masuk, memegang vitamin di tangannya. Kakak baru sembuh dari flu, harus menjaga kesehatan. Bibi memintaku untuk menyiapkan ini untukmu. Terima kasih. Duke memegang keningnya. Ia sedikit mabuk. Kakak kenapa? Tamara bertanya dengan cemas. Kenapa minum begitu banyak anggur? Suasana hatimu sedang tidak baik. Tidak apa-apa. Kamu keluar saja. Duke lanjut minum. Jangan minum lagi. Tamara meraih gelas anggurnya. Tapi Duke tidak melepaskannya. Lalu Tamara kehilangan keseimbangannya dan tidak sengaja jatuh ke pelukannya. Duke segera mendorongnya menjauh dan berkata dengan serius. Tamara, aku akan segera menikah. Jangan begini. Menikah. Bicarakan nanti setelah kalian sudah benar-benar menikah. Bisik Tamara. Apa kamu bilang? Duke menghela napas dengan kesal. Tadi aku lewat kamar Nona Tracy dan mendengarnya berbicara di telepon. Perkataannya sangat mesra. Bahkan dia memanggilnya dengan sebutan suamiku. Tamara membumbui. Menurutku, dia sama sekali belum melupakan mantan suaminya. Menunggu mantan suaminya datang, cinta mereka akan bersemi kembali. Tidak mungkin. Duke tiba-tiba panik. Meskipun hatinya mengatakan padanya bahwa Tracy bukan wanita seperti itu, tapi dia masih merasa tidak nyaman saat memikirkan hubungan Daniel dengan Tracy. Sungguh, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Tamara semakin berantusias. Aku juga dengar Nona Tracy memberitahu anak-anak bahwa hubungan kakak dan dia hanya sebatas teman baik. Dia tidak akan menikahimu dan akan menunggu papi mereka datang. Sekeluarga bersatu kembali. Bab 1200. Diam. Jangan bicara lagi. Duke melemparkan gelas dengan marah. Tamara terkejut. Dia berjongkok untuk membereskannya dan sengaja mengarahkan bokong buah persiknya yang montok ke arah Duke dengan sangat menggoda. Duke tercengang, tapi dengan cepat menarik kembali pikirannya, memegang dahinya dan berkata dengan kesal. Keluar, Kak, aku menyuruhmu keluar. Duke marah dan ini pertama kalinya dia marah pada Tamara. Tamara ketakutan dan buru-buru pergi sambil membawa nampan. Pada saat ini, Maggie baru saja naik ke atas dan melihat Tamara keluar dari kamar Duke dengan panik. Ia segera bertanya, ada apa? Kakak sedang melampiaskan kekhawatirannya pada anggur. Tamara berkata dengan mata merahnya. Aku membujuknya agar tidak minum. Tapi kakak tidak mendengarnya dan marah. Oke, anggur jenis apa yang dia minum? Maggie agak marah. Tamara melihat sekeliling dengan waspada, membungkuk dan berkata, mungkin karena ia mendengar kata-kata buruk, jadi mempengaruhi suasana hatinya. Apa? Maggie segera bertanya. Tamara mendekat ke telinganya dan berbisik. Kakak dengar Nona Tracy memanggil mantan suaminya dengan sebutan suamiku dan dia juga memberitahu anak-anak bahwa hubungannya dengan kakak hanya sebatas teman saja. Dia tidak akan menikahinya. Jadi kakak, apa-apaan? Maggie langsung marah. Dia tahu bahwa Tracy tidak punya perasaan pada Duke. Tapi dia tidak menyangka Tracy malah menindas Duke seperti ini. Sama sekali tidak mempedulikan perasaannya. Mungkinkah karena Daniel akan datang, dia menjadi lebih arogan? Bibi, bujuklah kakak. Tamara tampak khawatir. Tapi jangan bahas perkataan itu lagi. Dia benar-benar sangat terluka.
Magi berjalan cepat dan mendorong pintu kamar Duke. Melihat Duke sedang minum di sofa, dia sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Ibu, kenapa ke sini? Duke agak kesal. Apa gunanya minum? Magi melangkah maju dan mengambil gelasnya sambil berteriak dengan marah. Betapa hebatnya ayahmu dan aku. Tapi kenapa bisa melahirkan orang yang tidak berguna sepertimu? Ada apa denganku? Duke bingung. Aku hanya minum anggur. Saat musuh ada di depan mata, kamu seharusnya lebih bersemangat dan menunjukkan wajahmu. Magi menggeram. Pernikahan Tracy denganmu sudah resmi diumumkan. Sekarang dia adalah tunanganmu dan kamu berhak untuk menghentikannya. Jika kamu tidak ingin dia bertemu Daniel, kamu bisa langsung memberitahunya. Kenapa kamu malah minum anggur sendirian di sini? Aku tidak ingin memaksanya. Duke tertekan. Lagi pula aku tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika aku bisa menghentikan Tracy, aku tidak bisa menghentikan Daniel. Kamu, Magi tiba-tiba tersedak. Meskipun Duke minum banyak, pikirannya masih sangat jernih. Kamu tenang saja. Pernikahan ini tetap akan dilangsungkan. Magi mengubah sudut pandangnya dan menghiburnya. Mami berjanji padamu, kamu dan Tracy akan menikah dengan lancar. Benarkah? Duke sedikit bersemangat, tapi dengan cepat menjadi tenang kembali. Bagaimana ibu bisa menjamin hal semacam ini? Aku bilang bisa ya bisa. Magi bersumpah. Tapi kamu harus patuh. Jangan melampiaskannya dengan minum anggur. Pergi mandi. Tidur yang nyenyak. Besok harus kembali bersemangat. Temani anak-anak menonton pertunjukan sulap. Saat Duke mendengar perkataan ini, dia mengira ibunya ingin dia menemani anak-anak untuk memenangkan hati Tracy. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk. Ya, aku tahu. Siapkan air mandi untuk tuan muda. Baik, setelah menghibur Duke, Magi meninggalkan kamar sambil menghela napas. Dia bertanya-tanya apakah baik seperti ini. Tapi sekarang dia melihat putranya seperti ini. Hatinya menjadi tegas kembali. Butuh dorongan untuk mewujudkan pernikahan ini. チャンネル登録